Sampurasun. Pada pertemuan sekarang, saya ingin menawarkan mengenai pemahaman jiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu mengucapkan ataupun mendengar istilah jiwa dan raga. Kalau raga sudah jelas ya, apa yang kita lihat, apa yang kita raba, tertampakkan. Tapi ada sebuah misteri selama ini yang jarang diungkapkan. Jiwa itu apa? Dan di mana letaknya pada diri kita? Karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk berjiwa. Tentu saja bukan manusia ya, tapi pada persoalan ini kita fokuskan kepada manusia. Jiwa mengalami satu perjalanan dari masa ke masa ya. Hidup ini apa yang dimaksud untuk jiwa? Yaitu dia melinggih pada tubuh-tubuh kita, melinggih pada tubuh manusia. Tentu atas pilihannya, bukan atas pilihan diri kita. Itu sebabnya kita tidak bisa memilih kapan dilahirkan, di mana dilahirkan, dan oleh siapa kita dilahirkan. Jiwalah yang memilih itu semua. Jiwa manusia sebetulnya ada dikatakan di dalam Ajar Pikuku Sunda. Disebutkannya sajroning sumsum saluareun kulit. Artinya pada sumsum yang terdalam dan pada kulit yang terluar. Kalau diibaratkan seperti lampu, dia melingkupi. Jiwa itu melingkupi. Manusia itu ibarat bohlamnya. Sekarang coba kita lihat, mana yang lebih besar? Lampunya atau sinarnya? Dan sinar ini memenuhi ruang cahaya. Jadi bedakan ya antara sinar dan ruang cahaya. Sinar memiliki frekuensi, memiliki gelombang. Apakah ketika dia bercahaya, apakah ketika dia bersinar memenuhi ruang cahaya, lalu ketika si lampunya ini, bohlamnya ini mati, apakah benar sinar itu menjadi tidak ada? Sinar itu tetap ada, hanya dia terserap oleh ruang cahaya. Jiwa itu harus tumbuh, harus semakin dewasa dalam sebuah kesadaran yang tinggi, yang selalu tetap terjaga. Itu sebabnya tidak heran kalau suatu saat Anda bertemu dengan seseorang, mukanya biasa, tidak ada, ya kayak seperti saya gini lah, ya muka ya begini gitu. Tapi orang kok merasa sebel ya lihat saya gitu. Apakah karena bentuk mukanya? Apakah karena tubuhnya? Apakah karena ucapannya? Apakah karena bentuk mata? Dan lain sebagainya. Kadangkala juga kita bertemu dengan seseorang, belum ngobrol, belum berkenalan, kita sudah tidak suka dengan orang itu. Itu yang ke satu. Yang kedua, mengenai hubungan. Ketika seseorang merasa bertemu dengan jodohnya, kira-kira karena apanya? Nah, ini yang harus hati-hati. Ada kalanya orang tertarik karena bentuk fisik. Ada kalanya juga orang tertarik karena kepintarannya. Ketika kita merasa nyaman dengan dia, sebetulnya bukan karena itu, tetapi karena yang dikeluarkan dari tubuhnya memancar. Itulah jiwa. Terjadi hubungan,
antara jiwa satu dengan jiwa yang lainnya, terkoneksi. Lalu karena terkoneksi, maka terjadilah rasa nyaman. Ini maaf ya, seringkali ini bercandaannya. Ada seseorang yang secara fisik atau secara ragawi tidak menarik, biasa-biasa saja. Lalu pasangannya itu sangat menarik dan luar biasa secara ragawi. Lalu mereka bisa berpasangan, bahkan langgeng dalam sebuah hubungan. Karena apa? Itu bukan karena persoalan fisik, itu karena persoalan jiwa mereka. Semakin kita banyak kecocokan dalam frekuensi kejiwaan ini, disitulah kelanggengan itu terjadi. Merasa nyaman, tentram, damai, dan lain sebagainya. Jadi jiwa itu kalau dibilang ukurannya lebih besar dari tubuh kita. Bukan berarti ada di dalam tubuh, bukan. Di dalam tubuh ada, yaitu seperti lampu. Di dalam lampu ada sinar, lampu di dalamnya ada sinar. Semakin kuat dayanya, energinya, maka sinar itu semakin meluas, semakin jauh. Sebesar apa? Ya, kita sendiri yang nantinya akan menentukan. Semakin kita mengolah jiwa kita, apalagi pada saat kita mampu mengolahnya dalam kebaikan, maka gelombang dan cahaya yang memancar dari tubuh kita itu merupakan gelombang kebaikan. Jangankan manusia yang merasa nyaman, binatang, tumbuhan, dan makhluk-makhluk lainnya pun akan merasa nyaman. Tapi tentu ada yang terganggu, yaitu jiwa-jiwa yang tumbuhnya diwarnai oleh keburukan. Lalu tidak aneh kalau kita mendengar ada seseorang tubuhnya tua, tapi jiwanya kekanak-kanakan. Artinya dia kualitas jiwanya itu turun, kecil sekali. Ada orang yang besar tapi jadi penakut. Itu juga jiwa, fenomena jiwa. Lalu coba kita lihat di dalam ruang kedokteran. Kalau ada orang sakit jiwa, kira-kira apa yang diberikan oleh para terapis ini, para dokter? Diberilah obat penenang. Yang ditenangkan apa? Sistem kelistrikannya. Nah, di zaman dahulu tentu saja belum ada istilah listrik, karena istilah jiwa jauh lebih tua ketimbang istilah listrik. Sebelum Thomas Alva Edison atau Nikola Tesla menemukan mengenai kelistrikan, istilah jiwa ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Jadi bisa dikatakan jiwa itu sebuah sistem kelistrikan yang memancar, yang bekerja pada tubuh kita, yang semuanya dikendalikan oleh pikiran. Saat energinya besar, pikirannya juga baik, maka dia akan memancar sangat besar. Batasnya sampai mana? Saya tidak bisa memastikannya. Jiwa pun mengalami satu proses ya, pertumbuhan. Seperti bayi, sama seperti bayi. Tapi tetap lebih besar bentuk atau eksistensi jiwanya ketimbang raganya. Ya sama seperti lampu yang tadi saya sebutkan. Lalu bagaimana dengan orang yang menari, menyanyi, lalu kita menyebutnya itu sangat menjiwai sekali, terasa sekali menjiwainya. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah
apa yang ada di dalam dirinya, energi yang ada pada dirinya, jiwa yang ada pada dirinya, lalu terkelola dengan baik, kemudian dia mulai memancar begitu luas, begitu bagus frekuensinya, sehingga orang yang melihatnya terkagum-kagum. Nah, jadi yang disebut jiwa itu adalah yang terdalam di sumsum kita dan yang terus mengembang di luar kulit kita. Jiwa itu ada di dalam diri kita dan ada di luar diri kita. Gelombang antar jiwa yang satu frekuensi, gelombang antar jiwa yang penuh kedamaian, itu akan terasa nyaman. Tentu berbeda lagi dengan jiwa yang tumbuhnya, maaf tanda petik, kurang sempurna. Ketika mereka bertemu, mereka bisa berkolaborasi, bisa juga bertabrakan. Tergantung sistem data yang digunakan untuk mewarnai si jiwa itu. Ya samalah ibarat lampu juga. Kalau lampunya biru, ya gelombang cahayanya, gelombang sinarnya juga akan menjadi biru. Kalau dikasih kuning ya akan kuning, putih ya putih. Dan ketika bertabrakan, maka siapa yang akan saling mengalahkan? Percaya bahwa yang terjauh itu adalah sinar yang putih yang mengisi ruang cahaya. Ingat ya, kegelapan itu cahaya. Bukan tidak ada cahaya. Kegelapan itu sebuah cahaya. Nah, jiwa kita itu seperti itu. Maka saat kita melatih diri kita, yang pertama tentu saja melatih energi kita. Bagaimana melatih energi? Yaitu dengan mengolah pernafasan kita, dengan mengatur makanan. Makanan apa saja yang bisa membangkitkan energi kita. Lalu yang masuk ke dalam telinga kita. Kita harus bisa menyaringnya, karena itu akan mempengaruhi energi kita. Lalu berdamai dengan diri sendiri, itu pun akan mempengaruhi energi kita. Dan masih banyak sebetulnya. Bagaimana energi ini bocor, bagaimana energi ini tumbuh, ya, membesar, bagaimana energi ini menciut, mengecil. Itulah kadang-kadang apa yang disampaikan tampaknya sederhana, tapi tidak sesederhana itu sebetulnya yang saya sampaikan. Begitulah jiwa. Makanya ada istilah pancaran jiwa. Jadi tidak aneh kalau kita mendengar pancaran jiwa. Lalu bagaimana hubungan antar jiwa? Oh, itu menjadi semakin tidak aneh sekarang. Kenapa kita bisa mengirim pesan? Kenapa kita bisa mengingat seseorang? Itu bukan karena persoalan apa yang ada di dalam memori kita saja, bukan. Bukan hanya sekedar kerja otak, tidak. Tapi kerja secara menyeluruh, terintegrasi antara apa yang ada di dalam diri, apa yang ada di dalam pikiran, dan apa yang ada yang melingkupi di luar tubuh kita. Dan semua kekuatan itu diatur oleh energi atau tergantung kepada energi yang dimilikinya. Jadi sekarang kita jadi mengerti ya. Kalau kita ambil dari terminologi Islam, dikatakan bahwa wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke surgaku. Artinya, surga bukan perjalanan terakhir. Bukan. Surga adalah satu tempat yang sangat nyaman. Itu sebabnya hanya jiwa-jiwa yang tenang yang dapat memasukinya. Karena kalimatnya, wahai jiwa-jiwa yang tenang,
masuklah ke surgaku. Ini kalimat bagus. Hanya seringkali dikontetkan, seringkali didestruktif gitu. Didestruksi. Seringkali dirusak pengertiannya, sehingga pemahaman bangsa kita terhadap surga itu menjadi sangat sempit. Karena yang seharusnya semua yang datang dari Yang Maha Pencipta akan kembali kepada Yang Maha Pencipta. Seperti halnya ada kata-kata, ini hampir dalam agama langitan dikatakan bahwa Adam dan Hawa diturunkan di surga. Diturunkan di surga. Artinya surga hanya sebuah tempat. Dan surga tentu bukan Tuhan. Bukan Hyang. Bukan God. Bukan Allah. Tapi boleh jadi istilah-istilah tentang Yang Maha ini ternyata tidak sama. Belum tentu sama. Jangan disama-samakan. Apa yang menjadi bahasa Arab, apa yang menjadi bahasa Inggris, apa yang menjadi bahasa Tiongkok, dan apa yang menjadi bahasa kita mengenai Yang Maha, ya tidak perlu disamakan. Bagi saya seperti itu. Semoga apa yang disampaikan mengenai jiwa dan raga dapat terpahami. Segitu dulu. Nanti kita akan sambung dalam pertemuan yang lain, kita bahas lebih dalam mengenai fenomena jiwa. Semoga berguna. Rahayu, rahayu, rahayu.